Pernah nggak Anda kepikiran gimana sih cara kita melihat disabilitas itu bisa, ya ampun, berubah total hanya dalam beberapa dekade? Iya kan? Dulu, itu kan seolah-olah sesuatu yang harus disembunyikan di institusi tertutup. Betul. Sekarang, kita malah bicara soal gerakan hak-hak sipil yang kuat, yang vokal. Nah, hari ini kita akan coba bongkar perjalanan besar ini. Panduan utama kita dari buku karya Julie N. Recino, Administrasi Publik dan Disabilitas, misi kita simpel aja. Kita mau telusuri gimana para aktivis, keluarga, dan pemikir itu nekat menantang cara pandang lama. Dan perjuangan itu kan pada akhirnya memaksa kita semua untuk mikirin ulang cara kerja layanan publik. Itu dia, betul sekali. Dan ini bukan cuma pelajaran sejarah loh. Ini lebih ke pergeseran cara berpikir yang fundamental. Pergeseran paradigma ya? Nah, itu istilah kerennya. Kita geser dari melihat disabilitas sebagai, katakanlah masalah medis di satu orang, ke sebuah kesadaran baru. Kesadaran bahwa Mungkin aja penghalang terbesarnya justru ada di masyarakat kita sendiri. Di gedung kita, di cara kita mikir, di kebijakan kita. Oke, kita akan lihat 3 gelombang besar yang mendorong perubahan ini, dan gimana ide-ide mereka itu membentuk layanan yang kita kenal sekarang. Oke, mari kita mulai dari akarnya. Apa sih cara pandang lama yang kita bicarakan ini? Model yang kayaknya begitu mengakar sampai butuh perjuangan luar biasa untuk mengubahnya. Cara pandang lama itu terkenalnya sebagai model medis. Di buku ini penjelasannya gamblang banget. Gimana tuh intinya? Intinya gini, kalau ada orang dengan disabilitas, masalahnya dianggap ada di dalam orang itu. Ada gangguan atau cacat yang perlu diperbaiki. Oh, jadi fokusnya ke individu itu ya? Betul. Jadi tujuannya ya cuma 2, disembuhkan atau direhabilitasi. Orang itu posisinya jadi pasien, dan yang berkuasa itu para profesional, dokter, terapis, semacam itu. Jadi individunya yang jadi semacam proyek untuk diperbaiki. Tapi kemudian muncul cara pandang yang, wah, kayak membalikan meja 180 derajat. Asis, lahirlah apa yang disebut model sosial. Logikanya dibalik total. Dibalik gimana? Menurut model ini, masalah utamanya itu bukan di individu, tapi di masyarakat. Contohnya, kenapa pengguna kursi roda nggak bisa masuk gedung? Ya, Karena nggak ada ram. tepat. Bukan karena kakinya, tapi karena gedungnya nggak punya ram. Kenapa orang tuli sulit berkomunikasi? Bukan karena telinganya, tapi karena nggak ada juru bahasa isyarat. Fokusnya pindah dari memperbaiki orang menjadi memperbaiki masyarakat. Tunggu dulu. Model sosial itu kedengarannya udah sangat revolusioner ya. Tapi di buku Racino ada satu lagi yang disebut model dukungan dan pemberdayaan. Apa bedanya? Nah, pertanyaan bagus sekali. Apa yang kurang dari model sosial sampai perlu ada evolusi lagi? Model sosial itu sangat kuat dalam mengidentifikasi masalahnya, yaitu hambatan di masyarakat. Tapi, model dukungan dan pemberdayaan ini melangkah lebih jauh. Lebih jauh gimana? Ini bukan cuma soal menghilangkan hambatan, tapi soal membangun jembatan. Fokusnya adalah kemitraan. Tujuannya bukan lagi sekedar memperbaiki masyarakat, tapi secara proaktif mendesain sekolah, tempat kerja, lingkungan yang dari awal memang untuk semua orang. Oh, Ini soal kolaborasi, di mana individu dengan disabilitas dan pendukungnya, keluarga, teman, profesional, kerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan individu itu sendiri. aha. Jadi ini lebih dari sekedar jangan menghalangi, tapi jadi mari kita bangun bersama. Tepat. Di buku ini ada tabel yang membandingkannya dengan jelas banget. Misalnya soal lokasi masalah. Model medis bilang di dalam individu. Oke? Model baru, gabungan sosial dan pemberdayaan, bilang di masyarakat dan lingkungan. Atau lihat peran sosial. Dari pasien yang pasif menjadi peran aktif seperti konsumen, tetangga, teman sekelas, rekan kerja. Pergeseran yang besar sekali. Dan yang paling penting, soal kontrol. Dulu, kontrol dipegang penuh oleh profesional. Sekarang, kontrol ada di tangan individu itu sendiri. Bekerja sama dengan orang-orang yang mereka percaya. Nah, pergeseran kontrol inilah yang jadi bensin bagi semua gerakan sosial yang akan kita bahas. Nah ini dia. Perubahan cara berpikir ini kan nggak terjadi di menara gading akademis. Betul. Ini diperjuangkan dengan keringat dan air mata. Di jalanan, oleh orang-orang yang hidupnya dipertaruhkan. Buku ini membaginya jadi 3 gelombang gerakan yang dahsyat.
Gelombang pertama adalah deinstitusionalisasi. Mungkin sekarang sulit ya kita bayangkan, tapi di pertengahan abad ke-20, kalau ada keluarga punya anak dengan disabilitas berat, solusi standarnya ya dimasukkan ke institusi besar milik negara. Dan tempat-tempat itu, Tempat-tempat ini seperti yang didokumentasikan Racino, seringkali kondisinya sangat buruk, penuh sesak, kurang staf, nggak manusiawi, dan benar-benar memisahkan orang dari dunia luar. di buku itu ada satu cerita yang, wah, bikin merinding. Yang benar-benar jadi pemicu perubahan. Kisah tentang Willowbrook State School di New York. Ah, Willowbrook, iya. Ini institusi raksasa yang kondisinya digambarkan kayak neraka. Dan ada seorang penghuninya, Bernard Carabello, yang menderita cerebral palsy tapi sering dianggap punya disabilitas intelektual, diam-diam kerjasama dengan jurnalis investigatif muda saat itu, Geraldo Rivera. Mereka menyelundupkan kamera ke dalam kan? Betul, mereka selundupkan kamera. Dan apa yang mereka rekam itu mengejutkan seluruh Amerika. Gambar-gambar anak-anak dan orang dewasa yang terlantar di lingkungan yang kotor dan tidak manusiawi. Ditambah foto-foto dari Burton Blood. Betul? Iya, foto-foto yang sangat kuat dari Burton Blood, seorang profesor. Publik yang tadinya nggak tahu apa-apa, jadi marah besar. Kemarahan inilah yang melahirkan tekanan publik yang luar biasa. Tutup tempat-tempat ini. Orang-orang ini bukan untuk disembunyikan. Mereka adalah warga negara. Tapi sekedar keluar dari institusi ternyata nggak cukup kan? Ini baru langkah pertama. Baru langkah awal sekali. Ini yang membawa kita ke gelombang kedua. Gerakan kehidupan mandiri atau independent living. Ini bukan cuma soal pindah alamat, tapi soal punya kendali. Betul. Punya kendali atas hidup sendiri. Dan cara mereka memperjuangkannya itu luar biasa. Buku Racino menceritakan sebuah aksi paling dramatis dalam sejarah gerakan ini. Aksi duduk selama 25 hari. Tunggu 25 hari? Ini ya, gila. Itu gila. Di sebuah gedung federal di San Francisco tahun 1977. Saya nggak bisa bayangin logistiknya, apalagi ketahanan fisik dan mental para demonstran. Mereka menuntut apa sih? Mereka menuntut pemerintah federal untuk menandatangani peraturan pelaksanaan dari sebuah undang-undang hak-hak sipil namanya Section 504. Section 504. Intinya melarang diskriminasi berdasarkan disabilitas. Aturan ini udah lama disahkan, tapi sengaja nggak dijalankan. Oh, jadi sengaja digantung gitu ya? Betul, jadi ratusan orang dengan berbagai jenis disabilitas, pengguna kursi roda, orang buta, tuli, menduduki gedung itu dan menolak pergi. Dan seperti yang kamu bilang, ini bukan aksi biasa. Risikonya pasti besar. Beberapa demonstran itu mempertaruhkan nyawa mereka. Ada yang butuh ventilator, ada yang butuh bantuan personal untuk makan atau ke toilet. Mereka nggak punya akses ke peralatan cadangan. Mereka benar-benar mempertaruhkan segalanya. Luar biasa. Dan bagian yang paling bikin saya tercengang dari cerita di buku ini adalah siapa yang bantu mereka bertahan. Ah, ya. Disinilah letak keajaibannya. Aliansi yang terbentuk itu benar-benar nggak terduga. Gimana tuh? Makanan hangat untuk para demonstran setiap hari disiapkan dan diantarkan oleh kelompok Black Panthers. Serius? Black Panthers, kelompok aktivis kulit hitam itu. Betul, mereka melihat perjuangan para aktivis disabilitas ini sebagai bagian dari perjuangan hak-hak sipil yang sama dengan perjuangan mereka. Wow. Dan bukan cuma itu, alat komunikasi seperti walkie-talkie diselundupkan masuk ke dalam gedung oleh Butterfly Brigade. Butterfly Brigade, siapa mereka? Sebuah kelompok patroli keamanan gay dari lingkungan sekitar. Ini bukan sekedar aliansi biasa, ini luar biasa. Iya. Bayangkan, kelompok-kelompok yang masing-masing berjuang melawan opresi dari sudut pandang berbeda menemukan titik temu yang kuat. Ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk diakui sebagai manusia seutuhnya itu pada dasarnya adalah satu perjuangan yang sama. Wow, momen itu benar-benar menangkap esensi perjuangan hak-hak sipil. Oke, jadi mereka sudah berhasil keluar dari institusi, sudah menuntut hak untuk hidup mandiri. Tapi kayaknya masih ada satu elemen lagi yang hilang kan? Paling fundamental. Gerakan advokasi diri atau self-advocacy, advokasi diri. Ini adalah momen di mana individu dengan disabilitas intelektual dan perkembangan, kelompok yang paling sering diwakili oleh orang lain mulai berkata, cukup, kami bisa bicara untuk diri kami sendiri. Jadi mereka bikin organisasi sendiri. Betul, mereka membentuk organisasi mereka sendiri, seperti People First. Slogannya kuat sekali dan jadi seruan di seluruh dunia. Nothing about us without us. Nothing about us without us. Jangan membuat keputusan tentang kami tanpa melibatkan kami. Persis. Jadi ini evolusi dari bebaskan kami, menjadi berikan kami kendali, dan akhirnya menjadi dengarkan kami.
Tiga gerakan ini benar-benar mengubah peta permainan secara total. Benar. Dan dampaknya bukan cuma soal di mana orang tinggal atau siapa yang membuat keputusan, tapi juga mengubah pemahaman kita tentang apa artinya hidup di tengah masyarakat. Ada evolusinya juga di situ. Ada. Awalnya di tahun 60-an dan 70-an muncul konsep dari Skandinavia yang disebut normalisasi. Idenya adalah membuat pola dan kondisi kehidupan sehari-hari yang normal tersedia bagi penyandang disabilitas. Saya coba pahami. Normalisasi ini niatnya baik. Tapi pas saya dengar, ada sedikit perasaan nggak nyaman. Seolah-olah ada standar normal dan orang lain harus menyesuaikan diri. Apakah itu kritiknya? Anda menangkap poin utamanya. Itulah tepatnya kritik yang kemudian muncul. Konsep ini, meski revolusioner pada masanya, masih menyiratkan bahwa tujuannya adalah membuat penyandang disabilitas menjadi senormal mungkin. Oke, paham. Karena itu, muncul konsep berikutnya, integrasi komunitas. Tujuannya bukan lagi cuma soal kelihatan normal, tapi soal partisipasi aktif. Contohnya? Punya pekerjaan, ikut kegiatan sosial, jadi bagian dari komunitas. Oke, ini sudah jauh lebih baik. Tapi buku ini bilang, bahkan itu pun belum cukup. Apa tujuan akhirnya? Tujuan utamanya saat ini yang jadi bintang penuntun adalah inklusi komunitas. Ini konsep yang jauh lebih dalam. Bedanya apa dengan integrasi? Integrasi itu seperti memasukkan seseorang ke dalam sebuah komunitas yang sudah jadi. Anda diundang ke pesta. Oke. Sedangkan inklusi adalah tentang menciptakan komunitas di mana semua orang secara otomatis sudah menjadi bagian darinya sejak awal. Anda bukan tamu di pesta. Anda adalah salah satu tuan rumahnya. Ini soal rasa memiliki yang sejati. Jadi, ini mengubah tujuan dari sekedar menyediakan layanan menjadi membangun sebuah kehidupan yang utuh dan bermakna. Betul. Tapi buku ini juga nggak naif. Visi inklusi ini indah, tapi menjalankannya di dunia nyata itu sulit sekali. Racino menunjukkan tantangannya. Misalnya fakta bahwa di banyak negara bagian AS, masih ada antrian panjang orang yang nunggu bertahun-tahun untuk bisa dapat layanan berbasis komunitas. Perjuangannya masih jauh dari selesai. Masih jauh ya? Dan perjuangan inilah yang membawa kita pada argumen inti dari buku Racino. Visi baru yang berpusat pada individu dan inklusi ini luar biasa. Tapi ada satu masalah besar. Apa itu? Visi ini coba dijalankan dengan mesin yang usang dan karatan. Maksudnya mesin yang usang itu apa? Sistem birokrasi pemerintah. Tepat. Sistem administrasi publik tradisional. Menurut Racino, sistem ini didesain untuk era yang berbeda. Era yang seperti apa? Didesain untuk mengolah institusi besar yang terpusat atau menjalankan program yang kaku dan seragam untuk semua orang. Sistem ini sangat nggak cocok untuk mendukung dunia baru yang kita inginkan. Dunia yang butuh fleksibilitas, personalisasi, dan dukungan berbasis komunitas. Jadi ada ketidakcocokan fundamental ya, antara visi dan alatnya. Betul sekali. Bisa kasih contoh konkretnya? Di mana letak ketidakcocokannya? Begini, administrasi publik tradisional itu siloed, terkotak-kotak. Dinas perumahan urus rumah, dinas kesehatan urus kesehatan, dinas tenaga kerja urus pekerjaan. Mereka jarang ngobrol satu sama lain. Padahal hidup kan nggak begitu ya? Nah, itu dia. Kehidupan seseorang kan nggak terkotak-kotak begitu. Anda butuh tempat tinggal yang dekat dengan pekerjaan, yang bisa diakses dengan transportasi publik yang ramah disabilitas, dan didukung oleh layanan kesehatan yang tepat. Semuanya terhubung. Dan sistem yang terkotak-kotak nggak akan pernah bisa mendukung itu. Nggak akan pernah. Strukturnya juga cenderung kaku. Dari atas ke bawah, sulit untuk beradaptasi dengan kebutuhan unik setiap individu. Lalu, apa solusi yang ditawarkan Racino? Nah, disinilah gagasan besarnya muncul. Dia berargumen bahwa kita butuh sebuah bidang baru, sebuah cara kerja baru, yang dia sebut administrasi layanan masyarakat atau Community Services Administration. Ini bukan cuma ganti nama kan? Bukan. Ini ganti cara kerja secara total. Apa yang membuatnya beda? Pertama, sistem ini harus bisa mengintegrasikan berbagai layanan tadi. Perumahan, kesehatan, pekerjaan, dukungan sosial, semuanya harus dikoordinasikan dalam satu rencana yang berpusat pada individu. Oke, masuk akal? Kedua, fokusnya harus bergeser dari kepatuhan pada aturan menjadi pencapaian hasil. Pertanyaannya bukan lagi, apakah semua formulir sudah diisi dengan benar, tapi apakah orang ini semakin dekat dengan kehidupan yang dia impikan?
Ini terdengar jauh lebih manusiawi. Sangat. Dan yang ketiga, administrasi layanan masyarakat ini harus mengakui dan mendukung peran krusial dari organisasi-organisasi yang dijalankan oleh konsumen sendiri, oleh keluarga, dan inisiatif dari komunitas. Jadi peran pemerintah berubah. Betul. Peran pemerintah harus bergeser dari yang tadinya penyedia dan pengontrol tunggal menjadi fasilitator dan pemberdaya. Pemerintah menjadi mitra yang membantu individu dan komunitas mencapai tujuannya, bukan lagi manajer yang mengatur setiap detail kehidupan mereka. Wow, ini adalah revolusi dalam cara berpikir tentang administrasi publik. Benar. Jadi, kalau dirangkum, kita sudah melihat perjalanan yang luar biasa ya. Berawal dari cara pandang medis yang melihat individu sebagai masalah, lalu diguncang oleh gerakan hak-hak sipil yang menuntut perubahan pada masyarakat itu sendiri. Dan akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa untuk mewujudkan visi inklusi, kita nggak cuma butuh niat baik, tapi juga butuh sistem administrasi yang dirancang ulang dari nol untuk mendukungnya. Tepat sekali. Dan saat kita melihat ke depan, buku ini menyisakan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Oh ya. Saat ini, ada tren di mana layanan publik tidak lagi sepenuhnya dikelola pemerintah. Semakin banyak penyedia swasta atau nirlaba yang terlibat. Ini memunculkan sebuah tantangan baru yang krusial. Apa itu? Saat kita bergerak ke arah model yang lebih mirip pasar, gimana kita memastikan jiwa dari gerakan ini, prinsip-prinsip inti seperti hak, inklusi, dan pemberdayaan, nggak hilang atau tergerus demi efisiensi atau keuntungan? Pertanyaan yang berat. Apa peran administrasi publik dalam menjaga kepentingan umum dan memastikan akuntabilitas dalam lanskap baru yang jauh lebih kompleks ini? Ini mungkin akan jadi perjuangan besar bagi generasi advokat dan administrator publik selanjutnya.